Nah, saudara-saudara di tanah air, minggu yang lalu kita sudah belajar menginstal Linux server untuk kebutuhan share file di rumah. Nah, pada hari ini saya akan mengajarkan 10 basic command line untuk membuat Linux server di rumah. Itu minimal ada 10 command line yang kita perlu pelajari. Ya, secara simpel aja saya punya catatan-catatan untuk membuat Linux server. Oke. Nah, saya akan memperlihatkan command line yang selanjutnya yang ada di benak saya untuk lebih mempercepat pekerjaan kita ya. Ini simple sekali. Kita mulai ya. Nah, sekarang saya sudah berhubungan dengan Linux server yang kita install minggu lalu. Itu Linux server yang dari Ubuntu 24.04. Nah, yang pertama untuk mengenal sebelum kita masuk yang ke ilmu yang 10 komando yang saya akan pelajari, ya saya akan ajari hari ini, kita udah berhubungan dengan SSH di Linux server yang ada di Ubuntu 24.04. Nah, yang pertama kita sudah pelajari minggu lalu tentang di mana kita berada sekarang. Nah, sekarang kita berada di mana? Untuk mengetahuinya pakai pwd, itu print working directory. Nah, artinya kita berada di home directory namanya ya. Ini home. Nah, kalau ada tanda slash ini artinya tanda root. Root itu file yang utama di file-file manager kita. Nah, sekarang kita berada di sini. Nah, sekarang kita akan mengenal lagi tentang sebelum kita ke sana. Tadi minggu lalu kita sudah mempelajari update itu ya. Sudo apt update. Nah, kita berhubungan dengan Ubuntu di jaringan dari luar. Nah, saya pakai terminal yang saya pakai ini terminal dari Mac ya, Mac. Nah, kita disuruh mengupgrade. Inilah yang sudah diperlukan. Saya nggak mau upgrade sekarang. Kalau mau upgrade gampang, apt upgrade. Nah, terus ditambahkan yes. Kalau biasanya kalau tidak ditambahkan yes, nanti upgrade, pas upgrade-nya kita butuh file 200 mega. Apakah kamu mau upgrade? Yes, taruh yes. Jadi ini secara langsung. Kita nggak mau ke sana ya, karena kita sudah pelajari apt update dan apt upgrade dan dijawab yes, itu juga bisa dilakukan. Nah, sekarang kita akan pelajaran berikutnya. Kita clear dulu dengan cara Ctrl L ya, atau bisa pakai clear sesuai dengan ajaran pelajaran kita minggu lalu. Clear juga bisa. Nah, kita masuk ke komando yang nomor 1. Itu ada namanya cd. Ini kalau di bahasa ininya artinya change directory. Ini namanya cd, itu simbol dari change directory. Nah, directory-nya kemana kita? cd. Kalau kita mau ke yang paling depan, yang paling atas di root-nya, ini tanda root ya. Ada change directory, tanda root, enter. Nah, sekarang dia paling atas dia. Nah, ada root kan sini.
Nah, kalau di root tuh apa aja yang ada? Kita masuk nomor 2 sekarang. Ya, kita bisa masuk lagi change directory home bisa. Terus dari home kita sekarang masuk ke nomor 2. Yang nomor 2 itu ada namanya list. Itu disingkat dengan ls. Nah, ls. Di ls ini apa aja ada? Ada namanya ifix. Ini root home saya, file yang pertama itu namanya ifix ya. Di home saya ada fix. Nah, kalau kita mau masuk ke ifix itu, foldernya ifix dengan cara change directory ifix. Nah, kita masuk ke change directory-nya ifix-nya. Nah, di ifix ini apa aja yang ada? Kita list lagi ls, list dia tidak ada apa-apa ya. Kita ke depan lagi satu. Kalau kita mau ke depan, umpamanya satu langkah ke depan, itu namanya cd spasi dot. Nah, kita ke home dia, balik ke depan aja. Kalau mau ke depan lagi, cd spasi dot ke depan dia. Nah, di ifix yang pertama dia di root dia datang sekarang. Kalau di sini di list banyak ada. Nah, kan gitu. Banyak ada karena dia di root. Tadi kita masuknya kalau mau ke home, kita change directory ya, tambahkan home. Maka kita akan sana. Nah, di home ini apa aja ya adanya? ifix lagi kan? cd ifix. Nah, masuk ke sana. Oke, itu ke change directory. Umpamanya kita masuk banyak. Kalau mau langsung ke rootnya, cd ini tanah root, ke root dia list lagi ini. Nah, umpamanya kita mau masuk ke kemana? Masuk ke bar gini ya, cd bar. Nah, di bar apa aja ada? List. Terus apa aja ada? cd www, ada www. Nah, ini kalau di www apa aja? Ada list lagi, cd html. Nah, list lagi. Di sini ada musik. Nah, saya tuliskan musik di sini kan. Umpamanya di sini biasanya ada index html di sini. Ini yang namanya biasanya installnya lewat Apache nomor 2. Itu Apache itu homepage builder. Jadi kita membuat homepage di Linux di server kita sendiri. Nah, terus kalau kita mau maju langsung ke bar ini, gimana caranya? Secara yang seperti yang tadi, cd dot. Nah, ini ditambahkan spasi dot spasi lagi dot. Nah, dia langsung ke belakang dia. ls. Nah, belakang langsung dia. Jadi 1 2 3 ke belakang maksudnya. Dot ini ya. Oke. Sudah bisa sampai di sana. Nah, akan tetapi kalau kita mau melihat apa saja yang ada di sini ya, apa saja yang ada di sini, kita bisa mengubahnya dia apa enggak? Kalau kita nggak bisa mengubahnya, kita nggak bisa mendelete. Apa saja yang ada di sini, kita dengan menggunakan ls dan ada namanya dash l. Kalau ini kita bisa lihat siapa aja yang bisa mengubah ya. Umpamanya di sini ada variabel. Ini yang paling depan ada 3 huruf. 1 2 3. Nah, yang 3 huruf ini direktorinya yang ini yang pertama ini owner yang punya ya, owner. Ini yang owner, user jadinya. Kalau saya owner juga, user juga saya. Ini namanya read write execute ya. Ini direktorinya root dari read write execute. Sedangkan yang ini yang 3 biji ini itu grup yang punya, dia hanya bisa read dan execute. Write dia tidak bisa menulis. Nah, sedangkan 3 huruf yang terakhir sama. Yang ini ada user.
Jadi orang lain ya, bukan user, bukan grup. Jadi pengguna aja. Jadi dia bisa read dan bisa execute, tapi dia tidak bisa mengubah file ini. File ini dia tidak boleh mengubah, tidak bisa mendelete, dia cuma bisa read dan execute. Nah, terus apa saja yang ada di sini? Yang di variabel ini siapa aja? Yang user dan ownernya dan rootnya bisa ngubah. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ke babak berikutnya. Tadi yang pelajaran pertama kita sudah mengenal CD, change directory. Yang kedua kita ada ls ya. Bisa juga, nah ini artinya dia punya 4000 kilobyte, jadi 4 mega, ada 4 mega di dalam sini. Nah terus dia diubah tanggal 27 Desember jam yang diubah, waktu dia ngubah file-file yang ada di sini ya. Ini besarnya kapan diubah, jam berapa, itu artinya. Nah kalau lebih seksama lagi kita pakai lsa. Ini biasanya file name-nya kelihatan di sini. Nah, ada lagi ls dash all, begini bisa dilihat lebih terang lagi. Ya, bin apa ya? Kita coba-coba aja. Nggak ada salahnya ya. ls dash p, ada image, swap image. Nanti nama filenya diperlihatkan. Kayaknya di sini tidak boleh diperlihatkan nama filenya. Oke, ls dos b ls dash l ya, ini nama-namanya. Oke, kita sudah ke change directory, sudah juga kalau kita mau lihat mencari apa gitu ditandain cd tanda lingkar-lingkar ini dash, umpamanya cari barang apa, umpamanya mencari musik gitu, biasanya ada enggak gitu. Jadi cara mencarinya itu kalau kita tidak mengetahuinya dengan menggunakan tanda ini. Oke, untuk mencari filenya. Nah terus yang nomor 3 kita akan mencoba membuat directory dengan ls dulu. Kita di sini ya, tidak ada apa-apa di sini ya. Kita coba membuat directory mungkin yang bisa dipakai variabel. Kita masuk ke cd bar dash www dash html. Nah kita masuk sini, ada namanya file music di sini. Nah untuk membuat directory di sini kita menggunakan mkdir. Ini namanya mkdir, making directory. Itu directory apa yang kita bikin, umpamanya directory file gitu, namanya file 1, file 2 atau apa jangan. Jadi kita membuka dua file di sini ya, file 1 file 2 mkdir. Nah kalau ini bisa, nanti kalau kita list dia ls, nanti akan ada 3 file di sini. Nah ada file 1, file 2, ada file music. Nah sedangkan kalau kita mau membuat text file, atau karena kalau ini file 1 file 2 ini kalau menggunakan mkdir ini kita membuat file directory, folder maksudnya ya, kita modal. Kalau kita membuat file biasa itu kita menggunakan ada yang namanya touch ya, touch. Nah kalau touch ini menggunakan file biasa, sedangkan yang ini file 1 file 2 itu folder. Sedangkan kalau file kita file 1 ya, touch file 1. Nah kalau ls di sini lain, tidak kelihatan dia karena dia touch file 1 ini adalah sebuah file biasa, bukan folder ya. Untuk melihat apa yang ada di dalam ini,
nanti kita menggunakan yang lain ya. Kita menggunakan yang lain. Nah, di sana biasanya untuk mengubah file di sini kita masuk dulu ke CD file 1. Nah, kalau kita ls di sini tidak ada apa-apa. Nah, kita masuk ke belakang. Nah, kita masuk ke HTML lagi. Nah, kalau kita mau mengubah file yang ada di sini, kita menggunakan command baru, kita namakan nano. Ya, nano ya. Nano. Ada yang juga bisa B atau bisa BIM. Nah, yang paling gampang itu pakai nano ya. Kalau umpamanya kita mencari file nano file 1, nggak bisa karena dia tidak ada apa-apa sini. Kita belum ada apa, is directory kan disuruh, karena dia directory kita nggak bisa ngapain di sini ya. Kita out aja ya dengan menggunakan ini tandanya control sama exit, control X. Kamu save file, no, pakai N. Nah, sekarang kalau kita mau mengubah file nano, kalau mengubah file touch file 1 ya, kita akan kalau file sini yang ini bisa kita cari dulu dengan menggunakan apa ya. Kalau kita masuk nama baru ya, kalau nano nggak bisa, mungkin cats. Kalau cats ini mencari tahu apa aja yang ada di dalamnya ya. Cats file 1 ada nggak? File 1 directory, berarti touch file 1 ini belum diubah, belum ada. Karena ls, kita cari tahu file 2, berarti ini yang tidak ada, belum ya. Atau kita menggunakan nano, kita membuat satu nama file. Oh, sudah masuk ya tadi. File ini udah masuk karena nanonya udah mau masuk. Total 12. Kita file 3. Kita membuat file 3 dengan menggunakan nano, atau kita kalau Anda tahu tentang HTML bisa TML gitu kan. Nah, terus tes. Nah, kalau di penutupnya ada tanda gini HTML. Tergantung ya. Nah, nanti mau bikin apa, mau body, index, apapun boleh ya. Nanti kita command dengan menggunakan write out, ini artinya nge-save dengan cara Ctrl O. File 3 nya sudah di save. Mau di save? Yes. File 3 ya. Sekarang kita keluar dengan menggunakan Ctrl X. Oke, terus kalau kita catch file 3, nanti apa yang ada di file 3 itu akan kelihatan. Catch artinya yang nomor 5 ya. Catch itu kita menggunakan untuk apa sih cat ini? Cat ini gunanya untuk mengetahui apa aja tulisan yang ada di file 3 itu menggunakan catch. Ini udah, berarti yang tadi CD, ls sudah, making directory sudah, making file dengan text sudah. Yang ini file 1, file 2 ini directory, sedangkan file 3 ini sebuah text file ya. Catch, kalau kita catch dia, apa yang di dalamnya kelihatan di sini kan. Catch file 3 itu ada kelihatan di sini teks. Yang ini di dalamnya ada yang ini, itu maksudnya untuk mengetahui dalamnya. Nah, terus kalau kita list file 3 nya udah masuk dia. Nah, file 3 ini karena dia berupa text file ya. Sedangkan ini file 1, file 2 dan musik itu adalah folder. Udah sampai di sini sudah ngerti. Berarti kita udah masuk 5 komen. Kita udah masuk 5 komen.
Sedangkan kalau kita mau delete file ini, nah kalau mau delete file ini, kita clsl. Ini kalau saya bisa pakainya, kalau yang ini read dan extra, kalau orang lain nggak bisa. Sedangkan untuk grupnya dia bisa read dan extra, karena saya user sama rootnya, saya bisa mendelete semua ini ya. Sedangkan orang lain yang grup sama othersnya ini nggak bisa ya, nggak bisa. Nanti saya terangkan apa itu. Coba kita nah ini yang saya maksudkan. Nah ini kalau ownernya ini 3 huruf, read, write, extra, execute ya untuk ownernya. Sedangkan untuk grup read, write, execute. Sedangkan others, orang lain, bisa read, bisa write, bisa execute. Nah, gimana cara menggunakan ini? Kita cek yang nomor 2. Ini ada yang namanya numerik ya. Kalau ownernya read, write, x, kok ada tanda 7? Ini 77. Kalau kita membuat ini, kita akan masuk dengan yang ada yang namanya change mode. Kita akan mempelajari change mode setelah ini. Nah, yang 7 ini datang dari mana? Kalau R ini dia mempunyai nilai 4. Sedangkan write dia mempunyai nilai 2. Sedangkan execute dia mempunyai nilai 1. Nah, makanya kalau kita change mode, karena dia untuk ownernya bisa execute, bisa write, bisa read, maka dia punya nilai 7. Kalau umpamanya ini ada tanda strip itu tidak bisa write, kalau bisa read dan execute. Kalau ini punya angka 4, kalau ini punya angka 1, artinya di sini 5 ya. Jadi kalau grup ataupun orang lain Anda tidak mau dia cuma bisa read dan execute menggunakan bahan itu, tapi dia tidak boleh mendelete atau dia tidak boleh mengubah file itu. Nanti strip ini kalau ini 4, kalau ini 1, sininya 5, yang ini 5. Makanya Anda kalau change directory 755, artinya orang ini cuma bisa membaca dan menggunakan file itu. Mendownload bisa, tapi dia tidak boleh mengubah. Yang bisa mengubah hanya angka 7 aja. Kalau Anda pakai 777, berarti semua orang bisa mengubah file itu. Itu maksudnya. Oke? Udah ngerti? Ini angkanya, yang R punya angka 4, W punya angka 2, dan X punya angka 1. Jadi jumlahnya 7. Kalau jumlahnya 4, berarti dia punya bisa read, berarti R strip ya, R strip itu maksudnya. Nah, ini yang dimaksud sana, R strip dia punya angka read aja, angka readnya cuma dia punya angka 4. Jadi di sini dia punya angka 7, sedang RX yang 3 angka di sini. D-nya jangan enggak usah ya, D-nya enggak usah dihiraukan karena dia directory. Nah, yang ini dia punya angka 5, berarti dia ini angkanya 755. Nah, kalau Anda mau mengubah dia, umpamanya file ini, kita maju ke change mode. Ada namanya change mode. Jadi kalau change mode itu kita mengubah angka ini, jadi semua orang bisa mengubah file ini. Artinya kita akan ubah dia, umpamanya file 3 ya. Kita ubah dengan menggunakan change mode 777 strip file 3. Nah, kita mengubah file 3-nya dari ini ya, dari ini menjadi 777, berarti ini akan semuanya ini. Kita cek. Nah,
kita ls l file 3 dia akan berubah. Nah, ini sekarang ada hijau kan? Hijau. Nah, sekarang dia semuanya D-nya semuanya bisa mengubah. Semua orang bisa mengubah dia sekarang. Nanti kalau kita umpama kita change mode 7 kalau umpamanya ini 1 kinamanya 2, dia tidak bisa read, kalau tidak bisa membaca read juga tidak bisa, berarti readnya ini dihilangkan, dia cuma bisa angka 2 dan 1, berarti 7333. Ini file 3 kan. Nah, kalau ls l lagi, nah dia berubah sekarang. Nah, file ini berubah, dia nggak bisa read, dia bisa write dan extract. Nah, itu cara ngubahnya. Bisa mengerti nggak? Nah, sekarang saya ngubahnya lagi, change mode 777 file 3. Kalau kita lsl, nah ini berubah dia. Kita bisa mendelete-nya dia sekarang. Siapapun bisa mendelete. Jadi kalau write itu artinya mendelete. Nah, setelah kita tahu caranya change mode, nah sekarang kita masuk ke remove. Nah, saya mau mendelete dia ya. Kita pakai rm-r. Nah, r itu rm itu remove, sedangkan -r ini untuk membuktikan kamu confirm nggak mau delete ya gitu. Ada juga namanya del gini, del biasa ya. Kita pakai rm-r. Nah, ini command yang nomor 7. Change mode-nya itu nomor 6. Nah, terus kita menuju nomor 7, remove r. Apa yang mau remove? Saya mau remove file 3. Enter. Kalau kita ls -l, file 3-nya hilang. Udah hilang dia. Hilang kan? Nah, sekarang saya mau, karena saya berada di sini, di ownernya ini, saya juga bisa file rm remove r file 1 file 2. Saya remove dua-duanya. Kalau kita ls, hilang semua, yang tinggal hanya musik. ls-l, nah cuma musiknya ada. Kalau kita masuk sini, musiknya apa aja yang ada gitu kan, dengan cara cd music ls. Nah, banyak musik di sini. Ini banyak folder juga di dalamnya. Banyak folder, jadi musiknya banyak. Oke. CD, kembali satu langkah, kita ke HTML. Nah, kita udah tahu cara meremove-nya, kita juga sudah tahu cara mengaksesnya. Nah, setelah itu kita punya satu lagi, ada yang namanya move, memindahkan, cp, mengcopy ya. Move dan copy itu lain. Kalau move dia, kalau di Windows kayak cut dan paste. Kalau copy kan filenya jadi 2 kan. Nah, umpamanya saya punya ls, saya punya musik di sini. Saya mau kalau ini kan besar. Ini kira-kira ada 5 GB ya. Ini barangnya ya. ls-l. Nah, ini 4 GB nih. 4 gigaan ini ya. 4 gigaan. Nah, kalau lsblk saya punya 3 terabyte di komputer ya. Kita masuk ls lagi. lsblk itu ls block ya, block file. Nah, kita musik, saya mau ngopi. Kalau kita ngopi, dia besar, dia menjadi 2, makan waktu banyak. Nah,
saya menggunakan musik ini, umpamanya saya mau move dia, mau move-nya itu kemana, saya mau move-nya umpamanya move musik kemana move-nya. Kalau taruh tanda centang berarti dia masuk ke belakang dia ya. Umpamanya move musik jangan pakai ini, pakai ini, move-nya ke bar, terus www ya, move-nya ke sini berarti dia ada di sini bersamaan dengan HTML. Nah, udah masuk, udah move, kita list dia nggak ada. Nah, kalau kita cd ke belakang kan di HTML, kalau list di sini musiknya ada di sini, HTML-nya ada musiknya nih. Nah, kalau kita lihat cd music, nah ls ini banyak kan, berapa giga kan, jadi cepat kalau move itu cepat. Sedangkan kalau untuk ngopi itu jauh kan, masuk satu langkah ke depan. Nah, kita move musik, musik kemana move-nya, saya mau move-nya dia bar www html. Jadi kita masuk cd html, kalau kita masuk ls berarti cd musik udah hilang, cd html. Nah, di sini dia udah kembali kan, itu maksudnya. Kita move bukan copy. Kalau kita mau contoh copy, kita masuk ke tempat yang lain. Coba kita tes ya. cd masuk ke bar dulu, ls umpamanya di mana baiknya ya, file, cd files, ls cd file biasa, ls ada foto di sini, cd media, s apa aja, musik kan, itu cd music video, ls umpamanya ini gede-gede filenya. Umpamanya saya mau copy Dolby test ini ya, saya mau copy Dolby test, terus saya akan namakan dia Dolby test 2, no subfile directory. Ntar dulu, Dolby test saya akan masukkan dia test.all. masuk nggak boleh katanya, no file copy Dolby test. Mungkin harus pakai tanda ini juga ya, bukan tanda mana tanda atas, mungkin harus ini, ada tanda ini. Coba Dolby test, copy R, berarti harus cek dulu ls.l. iFix. Oke, atau kita tes make dir tes 1. Oke. ls. Nah, ada tes 1 sini kan. Nah, kita coba copy dia. Copy tes 1
ke test.all. cp copy test1. Oh, oke. Copy test1 mau ditempatkan di mana dia gitu. Tempatkan ke files, bukan akan file media, mau ke media, meeting tidak boleh katanya, RCP -r. Oke, masuk dia. Nah, kita kalau mau bikin sesuatu itu biasanya semakin kita buat kesalahan, nanti kita akan ngerti. Kita udah disuruh bikin harus ada R-nya, ngopinya. Coba kita cek ke media ya, kita mundur ke belakang. Media, CD media, ls, ada dia, T1 ada di sini. Udah ngopi dia. Nah, sekarang saya mau delete dia, remove R. Tadi kalau ngopi ada R-nya, kalau delete juga ada R-nya. Ngopi, remove juga ada R-nya. Ya, R test1 ls, udah hilang dia. Oke. Nah, kita belajar satu lagi. Kalau remove kita menggunakan tanda R, copy juga harus dengan menggunakan tanda R. Ya, sesuai dengan suruhan. Nah, kalau kita belum paham, kita juga bisa pakai man. Man itu manual. Manual apa? Manual cp. Man use it for more information. Man dash help. Nah, ini manualnya. Kalau kita menggunakan tadi yang mau menggunakan cp itu manualnya gini, disuruh ada gininya. Nah, dash apa, ini suruhannya ya. Manual itu dengan help atau man dash cp. Man dash help. Oke, ini suruhan manual yang ada banyak sekali. Oke. Nah, setelah ini move, remove. Nah, sekarang kita ke awal lagi. Yang kita punya satu lagi itu ada yang namanya apt. Nah, apt ini paket manager, biasanya digunakan untuk install ya. Install. Nah, biasanya pakai sudo to root ya. Karena saya sudah pakai root dia. Biasanya kalau nggak pakai root, kita exit. Nah, ini tanpa root ya. Kalau ini kita harus pakai sudo apt update. Nah, makanya kita disuruh ada password ya. Harus pakai password. Kalau nggak pakai password, nggak mau dia. Nah, baru dia mau masuk. Kalau nggak pakai password, nggak mau. Oke. Nah, apt. Nah, kita masuk ke super user. Kita masuk ke rootnya seperti pelajaran minggu lalu. Nah, terus kita apt install Samba. Nah, ini Samba, saya sudah ada Samba, sudah install Samba katanya, karena saya udah punya. Nah, kita mau install sesuatu ya, pakai apt. Juga ada 3 nama, yang nama untuk paket untuk install sesuatu itu kan, yang di Linux ya. Kita hari ini untuk mempelajari apt. Nah, apt install, coba kita Oneko itu Myong ya. Myong
ini kan mouse. Nah, terus ada kucingnya ya kan, mouse sama kucing. Nah, kita apt install Oneko. Nah, ini enaknya kalau mau install cuma kita pakai apt install udah bisa install. Kalau pakai di Windows kita mencari .exe update. Nah, kita manggil kucingnya cannot open display. Oneko cannot open display. Gak boleh katanya karena tidak pakai GUI. Biasanya kita lari ke sini maka kucingnya dia akan mengikuti mouse kita. Ya, nggak boleh katanya karena ini GUI-nya di kernelnya tidak diupdate, tidak diperbolehkan. Gitu. Kalau install satu ya apt install UFW. Kalau UFW itu firewallnya katanya sudah ada. Untuk mengetahui UFW firewall status firewallnya katanya aktif ya. Ini sudah ada, semua sudah ada. Nah, ini low. Nanti kalau mau mendelete dia, kalau kita delete yang 8080 biasanya kita mau browsing di internet nggak boleh. Nah, apt kita clear dia, Ctrl L, apt install Apache 2 udah terinstall. Apache itu biasanya kita yang tadi kan di cd bar, cd www, terus cd html. Nah, disinilah Apache-nya itu dia. Nah, kalau kita akses melalui browsing, kita bisa lihat browsingnya kita masuk ke homepage ke server kita, masuk ke server. Nah, ini musik yang tadi kan, musiknya ada di sini Apache. Nah, ini dia Apache ini. Kalau Indonesia, musik Indonesia. Nah, kan ada. Nanti klik di sini kamu bisa download, bisa speed ya, speednya bisa normal. Oke, kita back ya. Oke, nah ini punya saya ya, yang ada di website pribadi di server saya sendiri. Nah, ini menggunakan, nanti saya akan ajarin bagaimana caranya install Apache ini. Oke, nah yang terakhir, yang nomor 10 sebelum kita selesai, itu ada namanya shutdown. Kalau di Windows shutdown -s itu kan shutdown. Nah, terus -t. Nah, t ini waktu. Biasanya 0. Kalau ini biasanya langsung dia shutdown. Tapi kalau di Linux kita pakai shutdown sh. Now. H itu hour ya, jam. Sekarang gitu. Kalau mau reboot kita pakai reboot biasa. Udah reboot dia, reboot. Kalau shutdown tadi pakai shutdown. Tapi kalau di Linux yang lain biasanya pakai systemctl dash power off. Nah, ini yang dipakai systemctl power off. Nah, ini biasanya dipakai di Debian. Sedangkan di Ubuntu pakai shutdown biasa. Shutdown dash h now itu artinya sekarang. Oke, sekarang
Itu. Nah, berarti kita sudah bisa menggunakan ini. Nah, satu lagi kita mau lihat di mana file yang kita share tadi ya. Nah, yang file yang kita share di internet itu ada namanya di sini var www.html. Nah, sedangkan cd var www.html-music. Nah, ini yang saya share di internet. Kalau list, nah ini daftarnya. Nah, bagaimana saya menggunakan ini memakai Samba. Ctrl L. Ini namanya Samba ya. Samba. Ini share file yang digunakan untuk nge-share ke Windows, ke Linux atau ke Mac OS. Nah, yang lagi satu untuk menggunakan share file itu kita perlukan SMB client namanya. Nah, ini SMB client. Nah, sedangkan apt SMB client apt nggak ada install, apt install SMB client. Nah, sudah terinstall katanya. Nah, untuk mengubah di mana file itu, kita masih ingat tadi kan www, kita lihat ke atas ya. Ini tempatnya, filenya. Nah, untuk masuk ke sini kita harus ubah di mana var www.html-music. Nah, ini nama filenya. Untuk ke sana kita ke cd etc ls. Kalau di sini biasanya cd samba. Nah, ls. Nah, di sini ada konfigurasi. Nah, ini kita harus masuk ini. Nah, di konfigurasi ini kita ubah dengan menggunakan yang tadi nomor 4 pakai nano smb.config. Nah, ini kita ubah dia. Nah, dia biasanya ada yang paling belakang. Kalau kamu punya grup, umpamanya grup apa, kamu bisa masukkan grupnya di sini. Kalau di Windows bisa diubah nama grupnya dengan menggunakan di My Computer ya, ubah nama grupnya di sana. Terus ini juga diubah, berarti orang lain nggak bisa masuk dia. Oke, kita masuk ke paling bawah. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang ini kan media. Kita namain dia media, terus filenya media juga, komennya kalau tidak ada komen nanti nol, nggak kelihatan apa-apa dia ya. Nama filenya media, komennya di sini ya. Nah, ini pathnya di mana? Files, media. Terus browsable, yes. Bisa dilihat, ya. Read only, enggak. Kalau kasih yes, berarti kita nggak bisa ngubah file itu. Ya, karena read only. Ya, jadi kita harus bisa ngubahnya. Nah, terus file di sini, komen yang nomor 2, file yang ada. Yang ini saya masukin file-file yang lain. Kalau di media ada musik, ada apa-apa gitu kan. Tapi saya kan nggak memperlihatkan di sini. Di sini juga bisa masukin musik gitu. Jadi kalau saya masukin media aja, nanti kita bikin musik, bisa dimasukin foto, bisa masukin apa laginya, video atau movie ya. Kalau saya masukin musik, nanti yang lain nggak bisa masuk dia, karena media aja. Di bawah media tuh ada yang lain tuh bisa masuk, karena ini saya sudah pakai, ini yang ini file media ini saya cengmod dia ya, saya sudah cengmod. Nah, mestinya yang lagi satu ada yang nama yang tadi itu kan nggak bisa masuk. Nah, yang umpamanya yang tadi di ww itu ada musik kan, saya ini musik. Nah, ini untuk nge-share dia. Terus komennya apa? Komennya musik juga. Nah, terus partnya apa? Partnya sama dengan ini var www.html terus music. Nah, ini tempatnya yang saya share tadi di Apache. Nah, terus di sini browsable sama dengan yes, read only sama dengan no. Nah, itu disamaannya browsable yes, read only no, tempatnya di sini.
Jadi kita bisa nge-share dia, kita bisa ngopi-ngopi dia ke sini. Nah, terus Ctrl O yang di sini, Ctrl O, namanya sama. Terus Ctrl X, nah kembali dia. Jadi kalau kita lihat ke file di network, kita masuk iFix. Nah, kita iFix Japan, nama saya apa, pasti password, remember dia atau menggunakan 8 password, terserah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ada musik sekarang kan, file ada, media ada, musik ada. Nah, di sini sempat musik tadi yang saya, makanya sudah di share di Samba. Oke, gitu dulu sampai di sini. Dan sekarang saya harus shut down dash a now. Berarti saya akan pergi dari sini dan saya matikan server saya. Down. Nah, ini sudah di close dia. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk membahas command-command yang biasa digunakan untuk membuat file server atau web server atau apapun itu ya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. See you next time. Bye.